Hey, Toothless, you are back. No, I'm not back. So, who is back? She is. Oh, hello man. Astrid, why you black? Di video gue yang ini, gue bilang kalau misalnya franchise How to Train Your Dragon itu adalah franchise terbaik top 3 menurut gue. Dan di video itu gue juga bilang kalau misalnya film live action How to Train Your Dragon yang akan muncul mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan ya, pada kenyataannya pada kesempatan kali ini bakalan gua review dan gua bahas film tersebut. Oke kawan, selamat datang di channel Dul, dan pada kesempatan kali ini gua bakalan review film How to Train Your Dragon live action. Akhirnya setelah penantian yang lumayan agak panjang, film How to Train Your Dragon live action rilis. Dan menurut gua gimana nih tentang filmnya? Pertama gua pengen bahas dulu dari segi karakternya. Kalau misalnya untuk dari segi acting dan dari segi aura tiap karakternya gua rasa itu nggak ada masalah. Tapi yang sedikit gua permasalahkan itu adalah si Astridnya bang. Oke, mungkin sampai sini kalian bakal ngata-ngatain gue kayak misal, oh lu nggak ngelihat acting si Astridnya bagus banget, auranya dapat banget ini segala macam. Oke, gue akuin secara acting oke, secara aura juga udah dapet. Auranya kan cewek tomboy perkasa yang disukain sama si Hiccup gitu ya. Bahkan dari segi karakteristik juga di sini lebih ditonjolkan daripada dari segi animasinya gitu loh. Cuman ya bukannya gue rasis apa gimana ya, gue ini kan sangat suka banget sama film How to Train Your Dragon yang tahun 2009 itu. Dan secara ingatan, secara memori gue tuh bener-bener leket banget sama film How to Train Your Dragon yang animasi. Sehingga ketika gue melihat versi live actionnya kok tiba-tiba si Astridnya dari segi fisik berubah menjadi seperti ini, walaupun dari segi acting bagus, walaupun dari segi auranya dapat, dari segi karakteristiknya dapat, gue masih kayak ngerasa ada yang menjanggal di hati gue gitu loh. Coba deh misal si karakternya Miles Morales terus dibuat jadi karakter putih pun gue nggak terima gitu. Fisik setiap karakter itu tuh mencerminkan suatu karakternya. Dan ketika gue udah melihat versi animasinya bahwa si Astrid itu seperti itu, terus tiba-tiba di live action menjadi seperti ini, itu bener-bener menjanggal kalau kata gue sih. Terus juga ada satu lagi karakter yang diubah secara fisik penampilan, yaitu si Ravnat. Si Ravnat dan Tafnat ini kan dua saudara kembar ya kalau misalnya di versi animasinya. Cuman yang si Tafnatnya udah bener, kok Ravnatnya jadi agak bohai gitu bentukan badannya. Lagi-lagi bukannya gua rasis apa, bukannya gua body shaming apa gimana ya. Cuman ya kayak lagi-lagi agak mengganjal aja gua liatnya, kayak kurang enak dipandang gitu loh. Karena versi animasinya itu udah bener-bener melekat di hati gua. Sebenarnya di sini gua agak sedikit curiga kenapa Ravnat itu dibuat bodinya lebih membesar gitu kan. Gue curiga kalau misalnya How to Train Your Dragon live action ini bakal lanjut terus sampai film ketiganya pak. Soalnya lu tahu kan di film ketiganya, bagi yang udah nonton nih versi animasinya, si Ravnat ini dia itu bakal nikah sama si Fislek. Jadi mungkin bodinya agak menyesuaikan di situ ya. Gua rasa sih seperti itu. Dan ternyata emang bener ya, setelah gua scroll di sosmed bahwasanya film How to Train Your Dragon live action ini bakal dilanjutin ke film keduanya, dan gak menutup kemungkinan juga akan dilanjutkan ke film ketiganya. Secara chemistry-nya dapat, gue suka banget sama actingnya si Hiccup, padahal lawan mainnya itu adalah sebuah CGI bos. Gue juga nggak tahu kenapa beberapa karakter yang ada di live actionnya ini diubah, terutama si Astrid dan si Ravnatnya ini. Mungkin bagi kalian yang tahu boleh banget tulis di kolom komentar. Nah secara overall karakternya gue suka, cuman agak mengganjal aja nih di hati gue gitu loh. Oke, selanjutnya dari segi visual, lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin sebuah live action itu kan harus ada adaptasinya. Namanya juga adaptasi live action, nggak bisa plek-ketiplek sama kayak yang ada di versi animasinya. Gue ngerasa bahwasanya naga-naganya yang ada di versi live action itu lebih besar dibentuknya sama dibandingkan yang versi animasinya, dan itu menurut gue oke banget. Terus CGI-nya juga mulus. Film ini tuh nggak pelit CGI coy, dari awal sampai akhirnya tuh semua naganya itu tuh pasti ada gabungan ya, ada gabungan antara CGI sama practical effect gitu loh. Ada animatroniknya juga mungkin gua rasa di situ, tapi secara real, secara aura tiap naganya gua kayaknya masih belum bisa merasakannya seperti itu. Karakter-karakter naganya di sini ya kayak cuman muncul di serem-seremin aja, dibuat bagaimana untuk menjadi live actionnya, sehingga karakteristik tiap naga yang kalau misalnya di versi animasinya itu kayak lebih berwarna, lebih kerasa hidup, lebih kerasa chemistry-nya sama
setiap penunggang-penunggangnya itu gue kayak ngerasa di film itu sedikit kurang aja. Ya nggak tahu sih, mungkin di film-film kedepannya bakal lebih dieksplor lagi antara chemistry penunggangnya sama si naganya ini. Tapi untuk dari segi visual lainnya, visual efeknya, terus world buildingnya, cakep parah cuy. Gue bener-bener kayak serasa terbawa di dunia para Viking, di dunia para naga itu. Gue serasa itu kayak masuk dalam dunia Berk itu coy. Ya ada plus minusnya lah ya. Terus secara scoring musik udah nggak usah dibahas lagi, itu top the best, 10/10 terbaik. Dan terakhir gue pengen bahas dari segi plotnya. Kalau misalnya versi animasinya itu 10/10, bagi gue versi live actionnya ini jelas banget 11/10. Enggak sih ya, enggak 11/10 juga sih, enggak ada yang namanya 11/10 melebihi 10/10 tuh enggak ada ya. Tetap ya berarti mentok di 10/10. Kenapa 10/10? Sebenarnya gua rasa untuk sekarang lu tutup aja video ini. Buat kalian yang belum lihat animasinya, sekarang langsung aja nonton ke bioskop karena gue sangat merekomendasikan film ini buat kalian. Untuk para penikmat yang animasi ataupun yang orang awam, kalian bener-bener bisa nikmatin film ini. Gue sangat rekomendasiin sekarang. Dan sekarang gue pengen ngebahasin sedikit di bagian plotnya. Kenapa gua nyuruh kalian nutup video ini sekarang? Supaya experience kalian ketika menonton itu tidak sedikit terganggu, karena gua sedikit menyinggung tentang plotnya di sini. Karena menurut gua review plot dalam sebuah review film itu sangat sakral banget. Itu tuh bisa mempengaruhi ekspektasi kalian untuk menonton. Oke, kalau misalnya kalian gak masalah, silahkan lanjut tonton aja. Dan dari segi plot, gua rasa ini bagus banget karena film ini tuh ngebuang hal-hal yang gak penting dari versi animasinya, terus masukin hal-hal yang penting. Maksud gak sih? Jadi dari segi pacingnya itu tuh lebih lama, dan durasi filmnya ini kan juga lebih lama dari versi animasinya ya. Jadi dari segi pacingnya, dari segi ngebangun konflik antar karakternya, emosi-emosinya itu lebih ditekankan lagi. Kayak lebih dipoles lagi gitu loh. Jadi film How to Train Your Dragon yang 2009 itu udah seperti ini nih, udah bagus, udah oke. Nah terus dipoles lagi pak, disempurnakan lagi di film How to Train Your Dragon yang live action ini. Tapi juga ada beberapa hal yang dibuang. Kayak misal nih, yang gue tahu banget itu tuh misal bagian bikin ekornya si Toothless, si Hiccup itu kan ngebawa Toothless ke Berk ya, ke Berk, terus tuh masuk ke Blacksmith. Dia ngebuat langsung di situ kan. Terus juga kan ada beberapa kali percobaan untuk ngebuat ekornya itu. Kalau misalnya di versi live action ini tuh dihilangkan, lebih dicepetin lah, kayak nggak usah basa-basi di bagian situ. Dia lebih menekankan konflik antar karakternya, ngebangun dinamika world buildingnya. Berarti dari segi plot udah jelas bagus banget ya. Dan menurut gua, kalau ini menurut gua pribadi ya, kalau misalnya How to Train Your Dragon live action ini kayaknya nggak perlu buat dilanjutin ke 2 ataupun 3-nya. Kalau misalnya emang plotnya plek-ketiplek sama kayak yang ada di versi animasinya. Kalau misalnya emang pengen ngejualan fanservice ataupun nostalgia, menurut gua satu film itu udah cukup banget. Gua takut aja ya, soalnya kan lagi-lagi ya di tahun-tahun sekarang ini tuh udah bener-bener nggak ada film yang dengan cerita orisinil, franchise baru yang bener-bener wah banget kayak film-film zaman dulu. Gua ngerasa kayak sayang banget sih. Mending DreamWorks itu kayak ngebuat karakter baru lah, coba ngebuat film baru, atau mungkin adaptasiin live action film-film lainnya untuk menjual kesan nostalgia ya, kayak Kung Fu Panda coba dijadiin live action gitu kan ya, siapa yang tahu. Oke, final score dari gua bakal ngasih rating How to Train Your Dragon live action ini dinilai 8/10. Ya, gua masih jatuh cinta banget dengan versi animasinya. Gua nggak bisa move on dari versi animasinya karena emang sebagus-bagusnya live action itu tuh nggak bisa niruin ekspresi karakter yang ada di animasi, nggak bisa niruin emosi yang ada di animasi, nggak bisa niruin karakteristik yang ada di animasi. Tetap animasi the best sih menurut gua. Yang anggapannya gini deh, anggapannya kayak lu punya pacar nih ya, lu punya pacar, cakep banget pacarnya, dan lu melakukan semua first experience lu tuh sama pacar lu semua. Kayak misal lu jalan-jalan bareng terus sama dia, makan ini tuh sama dia, main terus sama dia. Nah, suatu saat lu harus berpisah karena sebuah keadaan yang emang diwajibkan berpisah gitu ya. Lu udah gamon sih, lu bener-bener masih cinta sama cewek itu. Terus lu didatengin nih cewek baru yang bener-bener cantik, secantik apapun, seperfect apapun, sebohai apapun cewek itu. Kalau misalnya rasa cinta lu masih ada sama cewek sebelumnya, lu kayak ya bisa dibilang sih masih bisa belum move on ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak move on juga itu enggak,
bener, karena gue masih bisa menikmati film live actionnya ini. Menurut gue bagus banget, gue bisa ngerekomendasiin banget. Bisa jadi ini adalah film terwajib lu buat nonton untuk tahun ini. Dan ya, terima kasih bagi yang sudah menonton. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bagaimana tentang film ini. Apakah kalian setuju sama gue? Nggak setuju nggak apa-apa, berikan argumen kalian ataupun opini kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.